Halo, dengan saya Bung Ropan dan saya berada di Rai Soccer TV. Selamat buat Garuda Muda. Tim U22 di bawah Indra Safri akhirnya mendapatkan medali emas itu. Lama menanti, 32 tahun sejak 1991 di Manila, dan akhirnya sekarang 2023 di Kamboja kita mampu meraihnya. Dan tidak tanggung-tanggung kita menang dengan 5-2 atas musuh bebuyutan kita, tim yang selama ini menjadi momok bagi tim nasional kita karena lebih banyak kalah ya melawan Thailand, apalagi kalau bicara di SEA Games. Namun kali ini kita mampu membalasnya. Setelah pada edisi lalu di Vietnam kita itu kalah di semifinal dengan 1-0 dari Thailand, dan sekarang di final kita bisa mengalahkan mereka. Memang ini drama yang luar biasa, dramatis ya. Ini laga perjuangan yang epik, heroik yang dilakukan oleh anak-anak kita. Rizky Ridho dan kawan-kawan patut diberikan anjungan jempol. Ya, kita harus mensyukuri dengan fighting spirit yang begitu tinggi, mental yang luar biasa. Kita akhirnya mampu melewati rintangan demi rintangan itu. Sejak dari semifinal melawan Vietnam dan di final akhirnya kita menumbangkan si gajah perang Thailand selama 120 menit. Nah, itu saya bilang ada drama-drama yang luar biasa untuk mengiringi perjuangan tim nasional kita. Kita sempat unggul 2-0 lewat brace Ramadan Sananta. Tapi kemudian di babak kedua kita agak menurun. Dapat tekanan yang luar biasa dari Thailand. Dan akhirnya mereka mampu mengejar ketinggalan kita. Pemain pengganti Anan masuk, membuat asa mereka hidup lagi. Tandukan dia menggetarkan gawang Hernando Ari. Dan di penghujung ketika waktu normal ada pertambahan 7 menit di sana. Kemudian Japsakon bisa mencetak gol hanya 5 detik sebelum wasit asal Oman ini bisa peluit panjang berbunyi, dan akhirnya laga harus dilanjutkan dengan 2 kali 15 menit. Ini yang membuat pasti bagi penggemar sepak bola di Indonesia itu jantungan ya. Bagaimana kita harus bisa menghadapi Thailand dengan kelelahan yang sudah terlihat di wajah-wajah pemain kita. Namun ini mental kita sekali lagi ini sangat kuat, dan mereka mau berjuang untuk merah putih demi emas setelah 32 tahun lama menanti itu. Akhirnya Marcelino dan kawan-kawan bisa melunasi itu. Dan bagaimana setelah 2-2 kemudian Irfan yang masuk menggantikan Ramadan. Irfan Jauhari mencip bola melewati gawang Thailand dan kita unggul 3-2. Nah, disinilah menjadi momen terbaik buat kita, titik balik buat kita untuk kita bisa mampu mengalahkan Thailand. Thailand seperti shock, dan gol ini yang memancing keributan. Ini laga dengan gol ketiga kita dibumbui dengan ini adu jotos setelah ada provokasi yang dilakukan oleh pemain-pemain Thailand. Mereka bersorak ya, gembira ketika menyamakan kedudukan 2-2 itu. Nah, disinilah ada keributan yang luar biasa. Ya. Sehingga melibatkan ada kartu merah yang dikeluarkan wasit, terutama untuk pemain kita juga ya, yang ribut yaitu Komang dan penjaga gawang Ragyat dari Thailand. Nah, setelah Irfan bisa membuat gol ketiga buat kita, Thailand nampak panik ya, mereka tidak terkontrol lagi kelihatan, dan akhirnya ada 2 pemain mereka juga yang harus diusir keluar lapangan. Ya, bermain dengan 8 pemain, 10 pemain aja udah berat, apalagi dengan 8 pemain setelah 3 pemain mereka itu diusir, membuat kita di atas angin. Ya, pergantian pemain yang dilakukan juga oleh seorang Indra Safri melihat situasi dan kondisi di lapangan itu sangat jeli, dan pergantian itu membuahkan hasil. Jadi yang terjadi dengan Irfan masuk menggantikan Ramadan Sananta, dia bisa membuat gol. Beckham Putra juga ketika masuk ya di lapangan dia menarik pemain belakang Haikal, tapi di belakang juga masih bagus. Kita bisa menjaga keseimbangan permainan. Ferrari ada di sana, Rizky Ridho juga ada, Rio Fahmi juga masuk. Ya, Anda Raihan juga ikut dimainkan di babak kedua menggantikan posisi Dewanga, dan semua berjalan dengan rapi, berjalan dengan baik. Dan akhirnya Fajar Fatur Rahman bisa membuat kita lega dengan gol keempat kita. Nah, di sini saya pikir sudah selesai. Ya, sebelum ada gol kelima dari Beckham Putra, ya, di gol keempat yang dibuat oleh Fatur Rahman yang membuat Thailand itu sudah menyerah, saya pikir. Mereka tinggal hanya ingin menyelesaikan laga saja, berakhir di perpanjangan waktu ini. Dan akhirnya Beckham itu menuntaskan kita dengan gol kelimanya untuk membuat sejarah baru buat kita juga.
ya setelah menunggu sekian lama itu dan kita bisa mendapatkan. Nah, kalau bicara dengan Indra Safri sebagai pelatih, dia sebenarnya pernah sukses di Kamboja di tempat yang sama. 2018 Indra Safri pernah membawa tim U22 kita juara AFF di situ. Sehingga ini ada semacam memori lagi, kembali lagi, kenangan manis bagi seorang Indra Safri ketika membawa tim U22 berlaga di SEA Games Kamboja, dan dia mengulangi itu. Target dari Jakarta memang sudah ada kan. Dari seluruh pemain juga bertekad untuk meraih medali emas. Pengurus ya, pelatih, seluruh ofisial, ketua umum, Erick Thohir juga sudah mengatakan bahwa kita harus punya target final dan juara. Dan itu dilakukan ya. Bagaimana angan-angan kita, mimpi kita, ya, target itu, misi yang agak berat, ya, walaupun kita di awal memang kelihatan banyak yang mencibir bahwa kita ini di grup ringan, di grup A, pasti akan lolos. Ketika kita menang melawan Filipina juga masih banyak yang meragukan. Kita menang 5-0, bahkan lawan Myanmar juga masih banyak meragukan, apalagi menang melawan Timur Leste, dan terakhir kita bermain agak kurang bagus melawan Kamboja. Tapi kemudian di semifinal dan final kita naik lagi permainan kita, dan luar biasa memang. Dua tim yang selama ini sulit kita kalahkan, kita mampu melakukannya dan menuntaskan mereka. Vietnam kita singkirkan sebagai juara bertahan, dan akhirnya dengan Thailand, dan dua-duanya itu dilalui dengan drama yang luar biasa. Ya, kita tahu bersama dengan Vietnam di semifinal, sebelum ada gol 8 menit perpanjang injury time, setelah 2-2, dan akhirnya Taufani bisa menyelesaikan itu dan kita lolos. Sama juga dengan Thailand. Ya, harus ada drama-drama ini ya. Mungkin lebih dari 12 kartu kuning yang bertebaran di sana, 4 kartu merah ini mungkin dalam sejarah penyelenggaraan SEA Games yang terjadi di babak final khususnya, dengan drama ini berdarah-darah pemain-pemain kita untuk bisa mencapai itu. Jadi selamat buat Rizky Ridho dan teman-teman. Anda sudah menuntaskan misi yang berat untuk tim nasional kita yang meraih medali emas di Phnom Penh atau di Stadion Olimpik di Kamboja. Anda mengumandangkan lagu Indonesia Raya di Stadion Olimpik dengan saya, Bung Ropan. Ingat, bola itu bulat, giring terus.